biasa. Oke, baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai prinsip fleksibilitas dan contoh implementasi dalam pembelajaran, serta kami merumuskan relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Jadi baik teman-teman, kami harap bisa menyimak dengan baik sehingga kita bisa berdiskusi. Pada saat ini kami akan mempresentasikan. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sebagai moderator atas nama Markus Mada, sering disapa Marco. Dan di samping saya, perkenalkan, nama saya Graciela Warilaan, nama panggilannya. Baik, kalau saya sendiri baik teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan presentasi. Baik teman-teman, materi kami mengenai tentang prinsip fleksibilitas dan contoh implementasi dalam pembelajaran dan rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Yang pertama, prinsip fleksibilitas dalam kurikulum. Ini berhubungan dengan keluasan dalam tahap implementasi kurikulum. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancangkan secara fleksibel atau luas sehingga pada saat diimplementasikan atau diterapkan memungkinkan untuk dilakukannya perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang tidak ada pada saat pembelajaran. Contohnya pada saat perencanaan kurikulum pembelajaran yang ada saat pelaksanaan pembelajaran, seperti contohnya LCD tidak ada, kemudian terjadinya pemadaman listrik di suatu sekolah. Bagi kurikulum ini bagi kurikulum ini tidak ada penghambat berlangsungnya pembelajaran dalam melakukan sedikit demi sedikit perubahan pada aspek media yang digunakan saat pembelajaran berlangsung. Ada dua sisi prinsip fleksibilitas yang akan dijelaskan oleh Desi. Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya prinsip fleksibilitas dalam menyusun kurikulum itu sama arti dengan memberikan kebebasan atau kebebasan kepada peserta didik dan guru agar tidak kaku saat mengajar. Seperti yang tadi dijelaskan oleh teman Ella bahwa misalnya dalam kita persiapkan diri untuk kita mau mengajar, tetapi karena di saat kita mau mengajar ada baik, jadi seperti yang tadi teman Ella jelaskan contoh bahwa misalnya kita menyusun modul ajar atau RPP untuk kita mengajar di satu kelas, tetapi pada saat di dalam kita menyusun itu ada media pembelajaran dan alat-alat yang membantu dalam proses pembelajaran, misalnya LCD. Tetapi pada saat kita mau mengajar, tiba-tiba listrik padam. Nah, prinsip fleksibilitas tidak terpaku pada listrik padam atau tidak, tapi dari situ kita akan melanjutkan pembelajaran meskipun tidak menggunakan LCD. Jadi itu contoh prinsip fleksibilitas yang kami jelaskan. Nah, ini ada dua prinsip fleksibilitas. Yang pertama itu Waido. Itu memberikan keluasan atau kebebasan kepada guru untuk menyusun kurikulum dan membuat modul ajar itu tidak terpaku pada media pembelajaran atau bisa disesuaikan dengan keadaan pada saat mengajar. Nah, untuk siswa tidak terlalu bosan dalam dengan satu model pembelajaran yang kita gunakan. Artinya kita bisa menggunakan model pembelajaran yang gabungan agar siswa tidak cepat jenuh dengan proses pembelajaran yang jalankan. Nah, ini kami ambil salah satu contoh relevansi atau fleksibilitas. Kalau relevansi kurikulum yang digunakan di salah satu sekolah di SMA PGRI Nelayan di Solo. Nah, kurikulum yang dipakai di sana adalah ada dua jenis kurikulum. Yang pertama itu kurikulum merdeka, sedangkan yang kedua itu kurikulum K13. Nah, kenapa digunakan dua kurikulum? Karena disesuaikan dengan keadaan siswa. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan dari saya kembali kepada
Baik, kita berikan aplaus kepada kedua pemateri. Selanjutnya, setelah kami mempresentasikan, sebentar kita akan berdiskusi bersama, yaitu di RMS. Nanti kita sama-sama sharing. Jika dari kelompok kami ada kekurangan yang belum kami cantumkan dalam diskusi kami ini, nanti dalam waktu sesi diskusi kita bisa saling melengkapi. Jadi sekian dan terima kasih dari kami. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi.